Ya, Bang, bisa mau sedikit update Bang terkait kemarin yang kedatangan Ibu Rasa ke Mabes Polri. Itu bisa sedikit infokan seperti apa kemarin di. Iya, sebelum saya infokan bahwa memang ini kawan-kawan media ini luar biasa ya. Saya berada dimanapun juga dikejar sama mereka dan tahu aja lokasi saya. Ya, makanya saya katakan luar biasa ini kawan-kawan media. Oke, kalau yang berkaitan dengan laporan kemarin itu hanya sebatas klarifikasi saja di Mabes Polri sebagai terlapor ya, khususnya Ibu Ratna. Toh juga dalam kapasitas dia sebagai terlapor maupun dia juga sebagai saksi, hanya baru sebatas saksi. Dari laporan cucunya sendiri yang notabene itu anak dari Iqbal. Iqbal ini adalah anak dari Ibu RS. Nah gitu. Tapi persoalan ini mulai berangkat bahwa ini kan dari harta warisan dari milik mantan suami Bu RS, ayah Iqbal sendiri. Nah, kemudian sudah ada pembagiannya tuh. Jadi porsi masing-masing ini sudah ada pembagian semua. Yang ke Iqbal, kemudian ke Atika Siholan, kemudian ke Fatum Saulina, semuanya sudah terbagi. Selanjutnya lagi karena Iqbal ini mengidap penyakit zigropenia, ya kan? Itu yang kemudian Ibu Ratna mengajukan sebagai pengampu melalui pengadilan, dan dia dikabulkan sebagai pengampu anaknya sendiri gitu loh. Dia dikabulkan sebagai pengampu anaknya sendiri, sehingga semua tindakan hukum dari Iqbal itu dijalankan oleh Ibu Ratna. Tapi bukan berarti Iqbal nggak mengerti apa-apa. Iqbal itu kan penyakit ini kan sebenarnya bukan, memang betul bahwa ini adalah penyakit agak sedikit kejiwaan, tapi bukan sampai nggak sadarkan diri, nggak. Efeknya secara medis tidak demikian. Hanya yang saya mau katakan bahwa kalau kita merujuk kepada pasal 830 KUHP Perdata, bahwa di situ menegaskan berbicara masalah warisan itu hanya apabila pewarisnya sudah meninggal. Kemudian lagi dilanjutkan lagi pada pasal 832 KUHP Perdata. Di situ yang berhak memperoleh adalah anak-anaknya, bukan cucu. Posisi si pelapor ini adalah cucu. Ironisnya, pelapor ini kan anak dari Iqbal. Iqbal ini adalah salah satu anak dari Ibu RS. Ironisnya, Iqbal ini sekarang masih hidup. Dia pun tidak berkeberatan. Dia tidak bermasalah dengan Ibu RS selaku ibu kandungnya dan selaku pengampunya. Kenapa cucunya yang tidak memiliki legal standing apapun kemudian melaporkan perkara ini? Makanya saya agak sedikit rasa-rasanya sedikit janggal kepolisian menerima laporan, padahal kalau di tahapan awal membuat laporan ditanyakan bahwa kapasitasnya dia bukan ahli waris, ya kan? Dia bukan ahli waris, seharusnya laporan ini nggak bisa diterima. Tapi oke lah, kita akan ikuti semua tahapan prosesnya. Kita akan mengajukan seluruh bukti-buktinya juga, dan kemarin kami sebagian bukti-bukti kita sudah mengajukan juga, kita lengkapin semua, termasuk ada juga yang mengatakan bahwa penelantaran dan sebagainya. Semuanya Ibu RS ini melengkapi dokumennya luar biasa. Dia sampai bawa tas kemarin di Mabes Polri itu isinya semua barang bukti, semua biaya-biaya pengeluaran, biaya apa semua ada kepada cucunya ini. Biayanya semua ada. Jadi kalau menurut hemat saya, pasal yang dilaporkan adalah pasal penggelapan, ya kan? Pasal penggelapan 375, khusus 375. Menurut hemat saya ini unsurnya sangat-sangat tidak terpenuhi. Karena berbeda kalau saja Iqbal, seumpama katakanlah Iqbal sudah tidak ada, kemudian cucunya si pelapor ini adalah ahli waris, dia memiliki kapasitas. Tapi ini kan dia tidak memiliki kapasitas, kemudian mau mengutak-utik yang bukan kewenangan dia. Bagaimana bisa? Loh, si pemilik ahli waris saja ini, yang pemilik harta benda selaku ahli waris ini tidak berkeberatan, tidak ada persoalan, bahkan hubungannya dia sebagai pengampu baik. Kenapa ada pihak lain yang mau mencoba untuk utak-utik ini? Saya mengasumsi, dan saya juga dapat informasi dari Ibu Ratna sendiri mengatakan bahwa ini diajar-ajarin, ada yang membrengos pemikirannya sehingga anak ini keliru. Karena memang saya melihat bahwa perkara ini perkara yang sangat privasi sekali ya.
Artinya ini antara nenek sama cucu. Rasa-rasanya janggal ketika ini harus dibawa ke Mabes Polri, kemudian diperiksa oleh Mabes Polri. Tapi karena ini semua sudah berjalan, ya kami selaku penasihat hukum dari Ibu Ratna Sarumpait sendiri, ya kami akan hadapi. Hanya ini tolong nantinya kami akan melihat secara objektif bagaimana tahapan proses pemeriksaan, karena kemarin itu baru hanya sekedar klarifikasi saja sebagai saksi dan sebagai terlapor, belum masuk ke tahap yang lebih dalam lagi. Itu pun kami sudah mengajukan bukti-buktinya. Makanya saya melihat bagaimana nantinya ketika dilakukan gelar oleh pihak kepolisian bahwa ternyata faktanya bahwa harta tersebut masih ada. Itu poin yang pertama. Kemudian yang kedua adalah bahwa si pelapor ini tidak memiliki legal standing secara hukum. Bagaimana bisa mengungkapkan persoalan pembagian warisan? Karena dia, maksud saya ini terlalu prematur, terlalu dini untuk dia berbicarakan masalah warisan. Dia tidak punya hak apapun. Selama bapaknya Iqbal masih hidup, dia tidak punya kewenangan apapun. Makanya semoga dalam persoalan ini bisa mereka juga memahami, kepolisian juga bisa melihat ini secara objektif persoalan ini, sehingga kalau seandainya ternyata faktanya maupun buktinya tidaklah kuat, tidaklah cukup, ya saya pikir tidak perlu naik ke tahap selanjutnya. Dalam tahapan proses penyelidikan aja ini cukup alasan, cukup dasar secara hukum untuk dihentikan. Kira-kira demikian. Nah Bang, kemarin tadi kan Abang katakan ada bukti baru apa Bang yang dilampirkan? Sebenarnya bukan bukti baru, bukti ini adalah semua bukti-bukti lama, yang memang Ibu RS ataupun ahli waris yang lain, saudara-saudaranya Iqbal memang membiayai anak ini. Ada semua bukti-bukti transfer secara lengkap, secara utuh. Makanya kalau kemudian dikatakan bahwa diterlantarkan, saya juga mendengar ada laporan yang masuk di Polres Jakarta Timur kalau nggak salah. Di situ dikatakan bahwa dia diterlantarkan. Ya menurut hemat saya ini lebih jauh lagi, lebih keliru lagi, karena bisa dibuktikan nantinya dengan transfer, bukti-bukti transfer. Saya pikir itu clear and clean. Makanya dua laporan ini menurut saya laporan yang diajukan terlalu prematur, dan menurut saya bahwa laporan ini nantinya akan bermuara kepada penghentian. Kira-kira demikian. Terus hubungan dia saat ini ke cucunya gimana? Ya, kalau saya dapat informasi dari Ibu RS sendiri, ya Ibu RS diblokir, sudah nggak ada lagi komunikasi sejak ada persoalan ini. Ngeblokir cucunya atau? Iya, cucunya yang blokir. Cucunya Iya, hanya saya katakan bahwa Ibu RS sendiri juga ini tidak pernah mau berseteru, karena dia menganggap bahwa cucunya bukan lawannya dia, ini darah dagingnya dia, bagian dari diri dia. Hanya karena ada orang yang memasukkan pemikiran-pemikiran yang kurang bagus, yang kurang mendidik, sehingga muncullah tindakan-tindakan seperti pelaporan ke Mabes Polri ini. Seharusnya kan tidak perlu sejauh itu laporan-laporan begitu, apalagi Iqbal anak Ibu RS sendiri masih hidup sebagai pemilik sah dari warisan itu. Kalau Iqbal mengatakan, kenapa kau urus warisan saya, ini bukan hak kau, yang berhak saya pun tidak berkeberatan. Bagaimana sekarang kira-kira kondisinya? Nah Bang, begitu. dari pandang hukum Abang gimana Bang? Seharusnya itu kan yang kan kalau misalkan si usia itu kan, kecuali kalau dia meminta ke bapaknya masih hidup ya, mungkin itu bisa dikatakan ahli waris. Bisa. Tapi ini kan soal dan neneknya nenek. Iya, ini kan yang dilaporkan pengampunya. Pengampunya ini adalah yang pertama adalah ibu kandung dari Iqbal sendiri. Kemudian dia juga pengampu berdasarkan penetapan pengadilan. Mereka sudah pernah mencoba, pihak-pihak sana itu sudah pernah mencoba untuk membatalkan pengampuan ini, tapi ditolak hakim. Karena memang yang paling ideal untuk selaku pengampu adalah ibu kandungnya secara hukum. Makanya mereka mengajukan ini kan ditolak. Iya. Iya kan? Dan yang dikabulkan itu hanya Ibu Ratna. Bagaimana? Sekarang begini, ini kan juga menyangkut aset. Apakah ada barang yang tidak bergerak itu bisa digelapkan? Logikanya di mana? Tidak ada, semua barang-barang yang tidak bergerak bisa digelapkan. Bagaimana mungkin bisa digelapkan? Nggak mungkin, nggak logis. Kira-kira demikian. Oke. Tapi untuk komunikasi anak sendiri, Iqbal, dengan Bunda RS luar biasa setiap saat, karena Iqbal kan tinggal sama klien saya, Ibu RS. Itu luar biasa kedekatan mereka.
Justru anak-anaknya ini untung kalau mau datang menjenguk bapaknya, iya kan? Tapi harta bapaknya dikejar-kejar nih oleh mereka. Ironisnya adalah bapaknya masih hidup, kenapa berbicara beres dan melaporkan pengampunya? Iya kan? Kenapa melaporkan pengampunya? Ini yang keliru. Berarti kalau secara tidak langsung kan kalau misalkan ya dalam sekolah Fiat, Iqbal mungkin menuntut ke Ibu RS mungkin bisa. Tapi ini kan makan Cucu anak. iya. Harusnya kan siapa si Usegi kan meminta ke bapaknya dong. Seharusnya dia minta ke bapaknya. Kalau yang menuntut atau yang melaporkan dugaan penggelapan, katakanlah 375 pasalnya, itu adalah Iqbal sendiri, itu mungkin bisa-bisa saja. Tapi ini kan orang tidak punya barang. Sekarang begini, katakanlah saya bukan pemilik suatu aset itu, kemudian saya melaporkan, kapasitas saya apa? Bagaimana kalau seandainya pemilik aset itu merasa tidak dirugikan? Makanya adanya laporan ini sangat ironis sekali. Diterimanya pun laporan, kemudian diperiksa laporan ini, menurut tema saya ini sangat janggal bagi saya. Kira-kira demikian. Apa aja sih Bang kemarin yang diajukan dilaporkan setelah dari seorang ini? Semuanya hanya sebatas pada titiknya itu bahwa hanya sebatas dari harta yang khusus untuk yang diberikan kepada Iqbal, nggak ada yang diberikan kepada pihak lain. Tapi dengan adanya laporan ini maka dibongkar-bongkarin semua, ya kan? Tapi nggak apa-apa, itu silakan aja, kami ikuti semua tahapannya. Tapi yang pasti bahwa kita harus melihat persoalan ini secara objektif. Kemudian kita mendudukan bahwa dengan legal standing dan dasar hukum yang jelas. Sehingga pelaporan ini menurut hemat saya dari awal saya katakan bahwa ini laporan-laporan yang seharusnya tidak patut untuk diterima. Kira-kira demikian. Terus saya sangat disayangkan Pak ya dengan hal-hal ini kan masih internal soal keluarga ya. Iya. Video. Nah, seolah-olah sekarang di image dari klien saya Ibu Ratna ini seolah-olah menggelapkan harta dari harta warisan. Padahal nggak ada yang digelapkan. Hartanya pun juga itu adalah harta berupa aset, barang tidak bergerak. Bagaimana menggelapkan barang tidak bergerak? Saya juga bingung caranya. Harus menggelapkan barang tidak bergerak, karena kalau seperti tanah dan sebagainya mana bisa ya untuk digelapkan. Kira-kira demikian ya. Tapi ada nggak sih Bang rencana untuk Ibu RS melapor balik? Loh, nggak mungkin lapor balik. Ini karena ini adalah cucu, ini adalah bagian darah daging dia. Ibu RS itu mengakui dan sangat menyadari bahwa cucunya ini sedang keliru dalam berpikir, sedang keliru dalam bertindak. Kira-kira demikian, Bro. Berarti secara itu tadi yang tadi sempat Bang katakan juga bahwa ada indikasi si anak ini melaporkan cucunya sendiri itu berasal dari pihak ketiga ataupun orang lain. Ya, cucunya si anak ini melaporkan neneknya. Ya pastilah. Ya pasti. Anak ini masih sangat muda kok. Iya kan, masih sangat muda. Kemudian semua bukti-bukti transport dan sebagainya untuk pembiayaan hidup anak ini juga lengkap. Ibu RS itu lengkap, saya luar biasa. Makanya saya kaget juga, kok bisa selengkap itu, dokumen semua lengkap semuanya. Berarti kalau untuk takaran saat itu sebenarnya itu belum seharusnya melangkah hukum seperti itu ya, tapi ini udah. Iya, sebenarnya karena bapaknya masih hidup, ya dia masih jauh dari kata ahli waris. Karena ahli waris itu seperti saya katakan tadi, pasal diatur di pasal 830 KUH Perdata. Harus ada yang meninggal, sehingga dari pewaris meninggal, kemudian dia jadi ahli waris, ini belum, masih hidup semua. Nggak nyambung lah. Ya, kira-kira demikian lah ya. Terus cukup ya. Kemarin terakhir berarti untuk kedepannya bagaimana Bang? Kita ikuti prosesnya, kita lengkapi dulu bukti-buktinya, kemudian kita serahkan kepada pihak Mabes Polri untuk silakan mengukur dan menilai secara hukum. Harapan saya kalau perkara ini ternyata tidaklah cukup bukti, maka layak dan sangat beralasan secara hukum untuk dihentikan. Kira-kira Saya juga sempat nggak mengajukan untuk diamprokin bersama antara cucu. Enggak, bukan persoalan duduk bersama atau berdamai dan sebagainya. Tidak memiliki legal standing, bagaimana mau ditarik? Bagaimana mau berdamai? Berdamai itu kan pihak yang memiliki kapasitas. Loh, ini tidak memiliki kapasitas, bagaimana? Bagaimana mau ditarik untuk berdamai? Enggak memiliki apa-apa. Kalau dia sebagai legal standing, dia sebagai ahli waris, ya patut untuk harus ditarik, ayo dibicarakan dan duduk bersama kita rembukan. Nah,
berarti maksud saya berarti ada kejanggalan dong, karena pelapor itu bisa diterima dan akhirnya dipanggil. Dari awal sejak Ibu Ratna menyampaikan kepada saya ini, saya sudah ini janggal. Kenapa terlalu bisa dilaporkan seperti demikian? Ini sangat janggal sekali. Tapi sudahlah, kita ikutilah proses hukum ini, ya kan? Kira-kira demikian. Terakhir, pesan Bu RS sendiri seperti apa kemarin untuk kedepannya nanti? Kedepannya Ibu RS itu orang yang sangat taat hukum. Ibu RS itu akan menghadapi ini secara bijaksana dan akan menyerahkan semua pada tahapan proses hukum. Jadi dia nggak neko-neko juga. Silakan aja melakukan pemeriksaan. Dia akan lengkapi semua buktinya dan buktinya semua ada. Itu dia. Kemudian aset-aset juga ini, aset-asetnya juga masih ada. Makanya saya katakan bagaimana caranya menggelapkan barang yang tidak bergerak. Contoh tanah, bagaimana cara menggelapkan tanah itu? Gitu loh. Ini kan tanah semua ada di Jakarta, ada di Lombok, kira-kira demikian. Jelas. Ada nggak kan untuk SP3? Kalau SP3 itu kan pada tahapan penyidikan. Ini kan masih baru tahapan penyelidikan ya. Artinya penghentian di tahapan penyelidikan harapan saya. Mudah-mudahan pemikiran dari para penyidik di Mabes Polri sependapat dengan pemikiran saya. Kira-kira demikian. Oke? Ya, terima kasih. Sama-sama ya.